Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Alfiana Catherine, NIM 20070040, Prodi S1 Kebidanan semester 2 akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Seperti ini kondisi belakang ketika saya akan melakukan atau menjelaskan tentang presentasi muka tanpa adanya buku ataupun catatan untuk mencontek. Mekanisme persalinan adalah gerakan-gerakan janin yang terjadi saat persalinan. Yang pertama yaitu mekanisme persalinan normal. Pada mekanisme persalinan normal ini terdapat 7 gerakan. Yang pertama yaitu engagement. Engagement yaitu ketika posisi kepala bayi masuk ke pintu atas panggul dengan posisi sutura sagittalis melintang. Kemudian yang kedua adalah descent atau penurunan kepala. Karena adanya gerakan penurunan kepala, sehingga sutura sagittalis mendekati simfisis atau asinklitismus posterior dan sutura sagittalis mendekati promontorium atau asinklitismus anterior. Kemudian yang ketiga adalah fleksi. Gerakan fleksi ini terjadi karena adanya tekanan dari fundus uteri dan tahanan dari jalan lahir sehingga dagu mendekati dada. Kemudian selanjutnya adalah putaran paksi dalam. Pada putaran paksi dalam ini adalah ubun-ubun kecil berada di pinggir simfisis. Kemudian selanjutnya adalah ekstensi. Gerakan ekstensi ini yaitu gerakan kepala mendekati punggung dan dagu menjauhi dada. Kemudian selanjutnya adalah putaran paksi luar. Pada putaran paksi luar ini kepala mengikuti arah punggung untuk mencegah adanya torsi. Kemudian yang terakhir adalah ekspulsi. Ekspulsi ini proses setelah keluarnya kepala, yaitu proses selanjutnya yaitu bahu depan, tangan, badan, kaki, dan seluruh tubuh bayi pun keluar. Kedua, yaitu mekanisme persalinan dengan presentasi muka. Pada mekanisme persalinan ini, yaitu kepala janin mengalami penurunan. Ketika kepala janin mengalami penurunan, tekanan pada panggul akan menyebabkan kepala lebih ekstensi sehingga terjadi perubahan menjadi presentasi muka. Kemudian pada pintu atas panggul, dagu dalam posisi transversal. Pada pintu tengah panggul, rotasi internal terjadi. Rotasi internal terjadi ini mengakibatkan kepala lebih memasuki panggul dengan cara mengubah posisi dagu ke arah anterior. Perputaran dagu ke arah anterior memudahkan kepala semakin masuk ke panggul. Dagu serta mulut muncul pada vulva. Keadaan demikian, dagu bawah tepat berada di bawah simfisis. Kemudian fleksi kepala secara berturut-turut. Lahirlah hidung, mata, dahi, dan oksiput. Setelah kepala lahir, kepala mengalami ekstensi sehingga oksiput menekan ke arah anus. Kemudian mengalami putar paksi luar hingga kepala menyesuaikan ke arah punggung. Ketiga yaitu mekanisme persalinan bokong. Pada persalinan bokong ini, letak bayi sejajar dengan ibu dengan letak kepala pada fundus dan letak bokong pada pintu atas panggul. Kemudian tahapan dalam mekanisme persalinan bokong secara spontan terjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap lambat. Pada tahap lambat ini terjadi pengeluaran dari kaki sampai ke pusar. Kemudian yang kedua yaitu tahap cepat. Tahap cepat ini yaitu pengeluaran dari pusar sampai ke mulut. Kemudian yang ketiga yaitu tahap lama. Tahap lama ini pengeluaran dari mulut hingga seluruh bagian kepala. Pengeluaran kepala ini dilakukan lama karena adanya perbedaan tekanan pada rahim, di mana tekanan tinggi ke tekanan yang rendah pada luar tubuh. Dilakukan secara lama untuk mencegah adanya perdarahan. Mekanisme persalinan bokong dimulai ketika bokong memasuki pintu atas panggul secara melintang atau miring. Kemudian melakukan putar paksi dalam.
45 derajat sehingga trokancer depan berada di bawah simfisis. Melalui laterofleksi tubuh janin hingga trokancer depan menjadi hipomukleien sehingga trokancer belakang lahir. Kemudian seluruh bokong lahir untuk melakukan gerakan putar paksi dalam sehingga bahu bagian depan berada di bawah simfisis. Dengan bahu depan sebagai hipomukleien, maka lahirlah bahu belakang bersama dengan tangan belakang diikuti dengan bahu depan bersama dengan tangan depan. Kemudian bersamaan dengan lahirnya bahu, maka kepala janin akan memasuki jalan lahir dan melakukan putar paksi dalam sehingga suboksiput berada di bawah simfisis. Suboksiput menjadi hipomukleien sehingga berturut-turut lahirlah dagu, hidung, mata, dahi, dan seluruh bagian kepala. Untuk persalinan kepala, pada mekanisme persalinan bokong ini yaitu dilakukan dengan menggunakan teknik Meura Seau, yaitu dengan tangan penolong searah dengan muka janin. Kemudian jari tengah dimasukkan pada mulut janin serta jari telunjuk dan jari manis di antara fossa carina. Selanjutnya tubuh janin diletakkan di atas lengan sehingga bayi seperti menunggang kuda. Kemudian pada belakang leher dicekap di antara telunjuk dan jari tengah tangan lainnya. Selanjutnya, asisten membantu untuk mendorong suprasimfisis untuk mempertahankan fleksi pada kepala. Selanjutnya, traksi pada bawah dilakukan oleh tangan yang berada di leher. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.